Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Hari ini sebelum memulai materi, Bu Dini kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tema 2, subtema 2 PB1. Tema 2, subtema 2 PB1, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum Bu Dini, materi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasikan pengertian dongeng, menjelaskan ciri-ciri dongeng, dan membedakan macam-macam dongeng. Pada subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang mencari dongeng, mengidentifikasikan tokoh dan wataknya, sama kita menceritakan kembali dongeng yang kalian telah baca. Nah, pada pembelajaran ini Bu Dini hanya akan mengulang, yaitu hanya memberikan materi tambahan tentang apa itu pengertian dongeng, sudah itu ciri-ciri dongeng dan macam-macam dongeng, ya. Oke. Pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng itu adalah bersifat khayalan, hanya dibuat-buat oleh nenek moyang kita zaman dahulu, yang dibicarakan, yang disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi secara turun temurun. Jadi kejadian ini adalah kejadian yang berupa khayalan, hanya sebagai untuk memberikan pesan moral kepada setiap yang mendengarnya. Jadi sifatnya itu memberikan pesan moral kepada siapa yang mendengarkannya, sama sifatnya itu hanya untuk menghibur saja, ya. Jadi dongeng itu adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi, yang disampaikan turun-temurun dari mulut ke mulut, ya. Nah, itu adalah dongeng. Nah, dongeng itu macam ciri-ciri dongeng. Nah, ya. Ciri-ciri dongeng itu yang pertama, alurnya sederhana, sudah itu singkat, tokohnya tidak diurai secara rinci, jadi tokohnya itu langsung ketahuan siapa tokohnya, ya. Sudah itu penceritaannya secara lisan. Nah, pesan dan tema ditulis dalam cerita. Jadi pesan sama temanya itu ditulis dalam cerita, pendahuluan singkat dan langsung. Jadi dongeng itu alurnya sangat sederhana, tidak ngalur ngidul ke sana kemari. Sudah itu ceritanya biasanya galak singkat. Tokohnya langsung diuraikan dalam cerita. Tokohnya itu langsung diuraikan dalam cerita, ya. Nah, tujuan mendongeng adalah untuk memberikan pesan moral, kata Bu Dini tadi. Jadi pesan moral, ilmu-ilmu pesan-pesan moral yang berupa nasihat, ya. Sudah itu yang baik-baik yang harus diteladani. Sudah itu hanya menghibur, sifatnya hanya menghibur, ya. Nah, baiklah, sekarang jenis-jenis dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada mite. Mite itu menceritakan tentang makhluk halus. Jadi kalau dia menceritakan tentang makhluk halus, berarti jenis dongengnya mite. Kalau jenaka itu menceritakan hal-hal yang lucu. Kalau sage menceritakan tentang kisah sejarah, misalnya alkisah terjadinya ini. Nah, ya. Fabel menceritakan tokohnya yang tokohnya binatang. Jadi kalau si kancil dan si rubah, berarti dia adalah dongeng yang jenis dongeng fabel. Kalau legenda, yaitu asal-usul tempat atau kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya asal-usul Danau Toba. Nah, asal-usul Tangkupan Perahu. Nah, itu adalah namanya jenis dongengnya adalah legenda. Nah, dalam cerita dongeng jenis-jenis dongeng tadi, selalu ada pesan moral yang selalu disampaikan oleh penulis dalam dongeng. Jadi pesan moral itu langsung tersirat dalam dongeng, ya. Langsung dituliskan dalam dongeng, ya. Contohnya kayak Maling Kundang, Maling Kundang itu adalah berarti dianya berceritanya tentang sejarah sage, ya, tentang sage. Dia menceritakan tentang sejarah Maling Kundang. Nah, di sana berarti dianya pesan moralnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi mau kita setinggi apapun nanti jadinya, kita tetap harus
taat kepada orang tua, harus tetap patuh kepada orang tua. Kita tidak boleh angkuh dan sombong dengan orang tua kita sendiri, ya. Karena keberhasilan kita adalah doa dari orang tua. Nah, itu adalah jenis-jenis dongeng. Nah, dongeng tentang binatang, fabel. Kita sering sekali kadang baca di majalah Bobo itu si kancil dan si rubah. Kadang si kancil yang nakal, ya. Itu adalah cerita yang berhubungan dengan apa jenis dongengnya, fabel. Nah, binatang ini bisa dibuat binatang ini bisa dibuat sebagai sebuah dongeng yang ada unsur yang menghibur kita. Ada unsur pesan moral yang harus disampaikan kepada kita. Nah, binatang juga mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Apa aja yang bisa dimanfaatkan pada binatang? Banyak, dagingnya ada, susunya bisa, ya, bulunya juga bisa. Jadi di dalam hewan itu ada yang bisa kita manfaatkan. Nah, ya, karena setiap makhluk hidup itu punya manfaatnya masing-masing, makanya kita harus jaga kelestariannya. Jangan sampai kelestarian hewan tadi punah. Dengan cara bagaimana? Tempat tinggalnya jangan kita hancurkan, ya. Sudah itu kita rawat. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita rawat dengan baik, ya. Nah, semuanya buka halaman 52. Di sana ada dongeng tentang ayam pemberani. Nah, sekarang kalau tentang ayam pemberani, kira-kira ini jenis dongengnya apa? Iya, jenis dongengnya adalah fabel. Dia menceritakan tentang kehidupan binatang, yaitu ayam pemberani. Nah, nanti kalian baca dongeng ini halaman 52 dan 53 ini. Nanti kalian jawab pertanyaan halaman 54. Kalian jawab pertanyaan halaman 54. Ya, nanti kalian jawab pertanyaan halaman 54. Nah, itu nanti kalian kerjakan di buku tema. Nah, sekarang kita ke matematika halaman 55, 56 dan 57. Nah, pada halaman 55, 56 dan 57 ini anak-anakku semuanya itu sudah pernah Bu Dini ajarkan atau sudah pernah Bu Dini sampaikan materinya. Tapi Bu Dini ulangi lagi, takutnya nanti kalian lupa. Bukannya salah ya, tapi kalian lupa. Nah, contohnya dulu, contoh ya. Contoh. Perkalian yang sederhana kata Bu Dini ya. Contohnya misalnya 6 kali 2. Itu pernah kita latihan dulu ya di subtema berapa ya, di tema 1 subtema 3 kalau nggak salah ya. Nah, ini berapa? Nah, ini kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 6 ya enggak? Kotaknya ada 6. Jadi kotaknya ada 6. Nah, itu 2, 3, 4. Kotaknya ada 6. Setiap kotak isinya 2. Nah, lupisnya setiap kotak isinya 2. Nah, berarti berapa ini? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Jadi kotaknya ada 6, setiap kotak isinya 2. Ya. Kalau kalimatnya 2 kali 6, berarti kotaknya ada berapa? Jumlah kotak besarnya dulu. Berarti jumlah kotak besarnya 2. Nah, jumlah kotak besarnya ada 2. Isi setiap kotaknya 6. Nah, jadi ini 6 tambah 6 sama dengan 12. Jumlahnya sama, tapi pengertiannya berbeda. Yang tadi 6 kali 2, berarti 2-nya ada 6 kali. 6 kali 2 itu berarti 2-nya ada 6 kali. Tapi kalau 2 kali 6, berarti 6-nya ada 2 kali. Jadi kotaknya ada 2, setiap kotak isinya 6. Nah, sekarang buka halaman 56.
buka halaman 56. Halaman 56 ya. Halaman 56 nomor 1. Nah, nomor 1 di sini itu adalah jagungnya ada berapa dulu? Ada berapa jumlah jagungnya? Kita buat jagungnya dulu. Berapa itu? 5. Nah, berarti ini perkaliannya ya. Berarti ini perkaliannya adalah berarti 5 dikali 3. Ya, 5 kali 3. Ini yang A, yang B. Yang B-nya ininya ada 5. Jagungnya ada 5. Nah, berarti ini lambang bilangannya, perkaliannya adalah 3 kali 5. Walaupun nanti hasilnya sama-sama 15. Nah, ya. Jadi ini sudah pernah kita Bu Dini jelaskan. Tadi kemarin sudah pada tema 1 sudah pernah Bu Dini jelaskan. Nah, makanya ini hanya cuma mengulang saja. Jadi latihan kalian nanti halaman 56 sama 57 itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah, kerjakannya di mana? Kerjakannya di buku tema inilah. Tidak usah di buku yang lain, di buku tema inilah. Ya, sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan sesuai dengan gambar yang tersedia yang kayak begini ajarkan. Jadi tugas hari ini ada 2, yaitu halaman bahasa Indonesia tadi, halaman 54 ya. Sebelumnya kalian baca dulu dongengnya Ayam Pemberani, nanti jawab halaman 54. Nah, untuk matematikanya halaman 56 sama 57, nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kerjakan di buku tema itulah ya. Tidak usah di buku yang lain, tidak usah digambar kembali. Mudah ya. Jadi itu untuk materi hari ini, tema 2, subtema 2, PB 1. Tema 2, subtema 2, PB 1. Bu Dini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.